Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang ke-10. Kita masih coba latihan soal. Soalnya kita salin ya. Nanti bisa kita lanjutkan ya, kerjakan di rumah kalau nanti ini nggak tuntas ya. Kerjakan di rumah. Prinsipnya soal ini sama rumusnya dengan yang tadi ya. Tinggal kita harus tahu nih, ada potongan penjualan, ada potongan pembelian, ada ongkos angkut, ada ini harus kita tahu ya, karena ini pelajaran waktu kita belajar dasar-dasar akuntansi ya. Ini masih cerita juga kebakaran ya. Jadi kalau ada kebakaran, yang terbakar adalah biasanya umumnya persediaan barang ya. Oke ya, kita salin dulu soalnya. Pada tanggal 10 Mei 19X1 telah terjadi kebakaran di toko X. Di toko X, dan sebagian besar persediaan barangnya dalam toko tersebut habis terbakar. Begitu juga beberapa catatan akuntansinya. Titik ya. Namun demikian masih dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut. Titik 2 strip. Persediaan tanggal 1 Januari 19X1. Nanti rupiahnya bikin ke kanan ya, disejajar terus ke bawah. 8 juta rupiah. Kemudian berikutnya di bawahnya pembelian 92 juta rupiah. Kemudian berikutnya penjualan 116 juta rupiah. Kemudian berikutnya return pembelian 6 juta rupiah. Kemudian return penjualan 8 juta rupiah. Kemudian potongan pembelian 5 juta rupiah. Kemudian berikutnya potongan penjualan 7 juta rupiah. Kemudian berikutnya ongkos angkut barang yang dibeli atau freight in 4 juta rupiah. Gitu ya. Baris baru. Selain dari keterangan-keterangan tersebut di atas, diperoleh pula data sebagai berikut. Titik 2 1. Di antara pembelian tersebut di atas terdapat barang-barang yang masih dalam perjalanan dalam kurung
belum diterima sebesar 4 juta rupiah. Jadi maksudnya tadi kan kita udah ada FOB shipping point. FOB shipping point begitu barang diserahkan kepada ekspedisi, kita sudah mencatat. Jadi pembelian kita nanti di sini ya, waktu kita catat pembelian yang ada 92 harus kita kurangi dengan 4 juta. Karena pembeliannya itu adalah cost ya. Kemudian yang kedua, perusahaan menjual barang-barang dengan harga rata-rata 35% di atas kosnya atau harga pokoknya. Kemudian yang ketiga, barang yang dapat diselamatkan tidak terbakar menurut harga jualnya bernilai 5.400.000 rupiah. Jadi poin 3 ini gini ya. Dia bilang kan harga jualnya. Cerita kita di sini nanti adalah cerita cost. Makanya kita harus mengurangi berapa costnya itu. 54 itu. Ya. Tadi kan laba kotornya kan dia rata-rata 35%. Berarti costnya sekitar 65% kali gitu dia nanti. Itulah cost. Yang terbakar ini cerita kita cerita cost ya. Kemudian diminta ya, hitunglah berapa besarnya kerugian atas persediaan barang yang terbakar. Ya. Jadi dimintanya itu kita tetap mencarinya ya. Berapa umpama mencarinya berapa persediaan awal. Penjualan kita cari berapa penjualan bersih. Ya. Penjualan bersih kita berapa? Kita penjualannya tadi berapa itu? 116 juta. Penjualan bersihnya berapa ya? Kalau dari 116 kita kan ada sales return-nya ya. Sales return-nya berarti penjualan ya, ini kan tadi penjualan ya. Penjualan ini 116 juta. Kemudian kan ada penjualan yang dikembalikan, sales return ya. Ini 8 ya, dikembalikan. Ini ya. Kemudian potongan penjualan, sale discount. Sale discount 7. Ya. Berarti penjualan bersih gitu ya. Penjualan bersih ini jadi 101 gitu dia. Kalau dia 101 berarti laba kotor 35/100 kali 101 juta sama dengan 35/350. Nah, inilah dia. Jadi kalau udah laba kotor sama ini udah tahu kan, kita tinggal mencari ininya lagi ya. Ini kan. Ini penjualan. Penjualan kita udah dapat nih ya. 101 juta. Kemudian di sini persediaan awal. Persediaan awal. Ada nggak dia persediaan awalnya? 8 juta. Gini deh. Kemudian ada pembelian. Ya. Pembelian di sini katanya 92. Gitu dia. Kemudian ada nggak potongan-potongan pembelian, retur pembelian sama potongan pembelian, ya. Retur pembelian. Itu potongan
pembelian. Rate pembelian 6 juta ya. Ini kemudian potongan pembelian 5 juta. Kemudian ongkos angkut, ada nggak sih ongkos angkut? Ongkos angkut 4 juta. Tambah ya. Ongkos angkut. Ini 4. Ya. Berarti ini kita jumlahin ya. 92 juta kurang 11 tambah 4. Inilah dia pembelian bersih ya. 85 juta. Ini barang tersedia untuk dijual. Berarti 94 juta. Ya. Ini persediaan akhir. Ini HPP. HPP-nya berapa tuh? 101 ya, karena kan ini kan udah dapat laba kotornya, udah dapat 35 350. Berarti HPP-nya otomatis ya 101 kurang 35 350. Berarti 65 650. Kan kita mau kemari ya. Tapi kan kita harus ingat di dalamnya itu ya. Berapa dia tadi ya? Barang tersedia 93 8 85. Oh, 93 ya. Ini bukan 93 8 juta tambah 85. Ya, 93 ya, salah jumlah nih. Ini 93 juta. Kemudian harga pokoknya 65 650. Gross profitnya udah dapat. Barang tersedia 93. Kalau begitu berapa sebenarnya barang yang terbakar ya? Barang yang terbakar 93 27. Berarti inventorinya ini ya. Berarti persediaan akhir ini, karena ini udah dapat, ini kan rumusnya gini ya. Ini berarti ketemu sama ini ya. Berarti 93 93 juta kurang 65 650. Berarti ini 27 350. Ini adalah barang yang di administrasi ya. Barang yang ada di administrasi. 27 350. Kan kita harus cari lagi ya. Pertama good in transit ya. Pertama good in transit. Yang kedua adalah barang yang diselamatkan. Ya. Jadi 27 ini persediaannya tadi gini ya. Persediaan akhir ya, ini menurut administrasi ya. Menurut administrasi ini 27 350. Kemudian dikurang ya. Dikurang barang yang diselamatkan. Barang yang diselamatkan. Ini kan tadi ada barang tapi harga jualnya kan 54. Berarti kan harga pokoknya ya 65 bagi
100 kali 5.400.000. Itu dia. Berarti ini ya 5.400.000 kali 65%. 35 3 juta ini ya. Berarti nilai barang yang diselamatkan nih ya, ini 3 juta ini 500. Satu, kemudian barang dalam perjalanan ya. Barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan tadi di soal ya ada 4 juta. Ini ya. 4 juta. 4 juta. Berarti ini kan barang yang selamat nih semua ini ya. Ini berarti 7, 5, 10. Kalau gitu barang yang terbakar, ya. Ini kurang ini ya. 27 350 27 350 kurang 7 5 10. Berarti 19 840. Inilah dia yang terbakar ya. 19 840. Sah ya. Kan rumusnya ini juga ya, berputar-putar di sini ya. Penting tahu kita macam mana rate pembelian, potongan pembelian, ada penjualan, muter-muternya tetap menggunakan formula persediaan awal tambah ini gitu ini nanti. Nah, oke. Kalau oke, kita coba soal ya, salin ya. Saya bacakan aja ya. Nanti kalau di ini lama lagi. Udah ya, udah bisa semua ya, tahu ya. Sekarang kita lanjut soal ya, PR. Nanti kerjakan ke email saya aja untuk dikirim. Masih bisa kan? Bisa, Pak. Oke, terakhir. Oke ya, soalnya salin ya, pada tanggal 25 Desember 19X1 toko X mengalami kebakaran yang menghabiskan sebagian besar barang-barangnya serta catatan pembukuannya. Gitu ya. Dari data yang masih dapat diselamatkan, diketahui bahwa titik 2, persediaan per 1 Januari 19X1 12 juta rupiah. Ini nanti pinggirkan ya, sejajar ya, 12 juta rupiah ke bawah ya. Kemudian penjualan selama tahun 19X1 225 juta rupiah. Kemudian di bawahnya pembelian selama tahun 19X1 181 juta rupiah. Kemudian di bawahnya lagi barang dikirim kembali 6 juta rupiah. Barang yang diterima kembali 8
soal-soal. Ulang lagi ya. Ya. Oke, nih soalnya pada tanggal 25 Desember 19X1 toko X mengalami kebakaran yang menghabiskan sebagian besar barang-barangnya serta catatan pembukuannya. Gitu ya. Dari data yang masih dapat diselamatkan, diketahui T2 persediaan per 1 Januari 19X1 12 juta rupiah. Kemudian ke bawahnya penjualan selama tahun 19X1 225 juta rupiah. 225 juta rupiah. Pembelian selama tahun 19X1 181 juta rupiah. Kemudian berikutnya masih di tetap situ, barang dikirim kembali 6 juta rupiah. Barang yang diterima kembali 8 juta rupiah. Potongan penjualan 7 juta rupiah. Potongan pembelian 3 juta rupiah. Biaya angkut masuk atau break in 4 juta rupiah. Itu catatannya ya. Kemudian baris baru, selain dari data di atas juga ada keterangan lain, yaitu A, di antara pembelian tersebut di atas terdapat sejumlah 8 juta rupiah yang masih dalam perjalanan, yaitu pesanan tanggal 24 Desember yang sudah dicatat dalam buku pembelian. Jadi dalam pembelian itu sudah termasuk barang dalam perjalanan karena dia menggunakan FOB shipping point. Kemudian B, barang yang dapat diselamatkan pada saat kebakaran yang dinilai menurut harga jualnya adalah 4.200.000 rupiah. Kemudian C, harga jual ditetapkan sebesar 140% dari harga belinya. Oke, berikutnya diminta pertama, hitunglah berapa besarnya persediaan di dalam toko pada waktu kebakaran terjadi. Kemudian kedua, hitunglah besarnya kerugian toko X jika barang toko tersebut diasuransikan dan mendapat ganti rugi sebesar 20 juta rupiah dari perusahaan asuransi. Oke, itu soalnya nanti dijawab, dikirim ke email saya ya. Nanti saya
periksa ya untuk nambah-nambah nilai. Oke, ini saja yang bisa disampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.